Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dari Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu. Video ini saya buat untuk mempresentasikan paper yang berjudul Demokrasi di Rusia dan isu-isu pelanggaran pada tahun 2019 di Rusia. Dimulai dari latar belakang. Pada abad ke-20 merupakan saksi waktu persaingan dua ideologi besar di dunia. Dua ideologi itu membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan berhasil mengubah segala aspek kehidupan manusia, yaitu kapitalisme dan komunisme. Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu kekuatan dengan kapitalisme yang mengusung liberalisme di garis depan, dan Uni Soviet sendiri dengan sosialisme ala Lenin atau komunisme menjadi sayap yang saling kuat. Kedua negara saling berebut kekuasaan dengan bersaing menyebarkan ideologinya terhadap negara di dunia. Nah, Rusia itu negeri yang memiliki luas wilayah 17.075.400 km dan dipimpin oleh presiden yang mana ditemani oleh perdana menteri dan masing-masing kepala badan legislatif di badan eksekutif. Sedangkan di badan legislatif terdapat rumah Duma dan rumah Dewan Federasi. Badan perwakilan dan legislatif menggunakan sistem bikameral atau dua kamar. Rusia secara formal menganut paham demokrasi, walaupun awalnya pada kenyataannya praktek-praktek otoriter kerap terjadi di Rusia, yang membuatnya menjadi negara demokrasi karena banyak komponen demokrasi di sistem pemerintahannya sendiri. Persekutuan Rusia pada masa Perang Dingin merupakan bagian dari Uni Soviet yang kemudian menjadi negara merdeka saat Uni Soviet dibubarkan. Nah, Rusia sendiri resmi berdiri tanggal 26 Desember 1991 pasca bubarnya Uni Soviet saat kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Rusia setelah komunisme menjadi negara yang mengalami proses kemunduran pada negaranya, dari yang dimulai dari bubar pada Uni Soviet hingga gagalnya pembenahan ekonomi masa Boris Yeltsin dengan shock terapinya. Sejak kepemimpinan Gorbachev merubah pemerintahan Rusia menjadi drastis dan mencengangkan. Sebuah negara yang sangat kental akan komunisme berubah menjadi demokrasi. Walaupun berubah menjadi demokrasi, pada kenyataannya Rusia sampai sekarang masih mengalami banyak penyimpangan dalam sistem demokrasinya. Bahkan isu-isu yang sedang menghangat di Rusia yaitu terjadi pada pelanggaran hak asasi manusia yang akhir-akhir ini sedang dibahas di berbagai website atau berbagai isu-isu publik dunia lainnya. Sebelum masuk pada pembahasan inti, mari sedikit mengulas tentang apa sih demokrasi itu. Demokrasi itu memiliki banyak klasifikasi dan perbedaan pemahaman pendefinisian. Namun saya di sini menggunakan pemikiran awal demokrasi yang muncul dari Aristoteles. Dalam bukunya Politics, Aristoteles mampu membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan demokrasi, oligarki maupun autokrasi. Dasar utama demokrasi adalah kebebasan dalam mengatur dan juga diatur pada gilirannya. Secara bahasa, pengertian demokrasi lahir dari bahasa Yunani yang mana berasal dari demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos adalah kekuatan rakyat, yang mana demokrasi berarti kekuatan rakyat. Di zaman Perikles juga pernah terjadi demokrasi langsung, di mana warga harus memilih secara langsung, bukan melalui perwakilan mereka. Pada usulan legislatif, kegiatan politik dapat berharga dalam dirinya sendiri dan juga mensosialisasikan dan mendidik masyarakat. Partisipasi rakyat juga dapat memeriksa elit kuat. Namun tetap saja warga negara tidak benar-benar memerintah diri mereka sendiri, kecuali mereka langsung memutuskan hukum dan kebijakan. Dalam perkembangannya demokrasi menurut konsepsi minimalisasi Joseph Schumpeter dalam bukunya Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi, warga tidak harus mengikuti aturan karena pada dasarnya kan rakyat sendiri yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
Nah, masuk dalam pembahasan demokrasi di Rusia. Sebelum membahas tentang isu yang berkaitan dengan demokrasi di Rusia, saya ingin mengulas sedikit juga tentang demokrasi di Rusia itu sendiri. Bagaimana sih perkembangan demokrasi di Rusia dari masa komunisme hingga ke masa Putin? Perkembangan demokrasi mencapai kematiannya ketika Rusia dipimpin oleh Stalin. Ahli Barat mengatakan bahwa di masa Stalin bisa dikatakan tidak hanya masa otoritarian tapi juga mengalami masa despotisme. Pada perkembangannya, Rusia menjadi pewaris tunggal Uni Soviet, menandai berakhirnya era komunisme dan masuknya era demokrasi yang sayangnya pada awal pemerintah banyak diwarnai kegagalan dan di dalam bidang ekonomi. Perkembangan demokrasi di Rusia terkait dengan perkembangan sosial dan ekonomi adalah latar belakang ekonomi moneter pada dasarnya beracu pada kuantitas, kualitas penduduk, baik dari sisi demografi, ketersediaan SDA, atau yang cepat mengubah fluktuasi situasi kondisi ekonomi moneter global dan pada umumnya. Adapun kayak demokrasi pada masa komunisme itu mengalami stagnan karena pada masa pemerintahan Stalin, komunisme dan ide-ide Stalin menjadi sebuah pembenaran untuk publik Rusia. Kemenangan si Stalin di Perang Dunia membuat kepercayaan rakyat semakin besar kepada si Stalin tersebut. Karena Stalin sendiri meninggalkan banyak kenangan untuk Rusia. Kenangan positifnya dia menjadikan Rusia menjadi negara industri, dan tinggalan negatifnya tinggalan kelam kisah Rusia pada masa pemerintahan Stalin yang represif. Pembentukan konstitusi dan perwakilan di Rusia tidak merubah apapun, karena seperti laporan kayak keluhan-keluhan dari rakyat sendiri seperti diajukan oleh pemerintahan atau aparat tinggi. Jadi lembaga-lembaga tersebut kayak kehilangan manfaatnya di situ, karena sama saja tidak bisa menampung dari suara dari rakyat. Tidak banyak yang bisa diulas tentang perkembangan demokrasi di masa komunisme, karena di masa komunisme sendiri dipenuhi oleh berbagai cerita tentang penindasan, rezim otoriter, dan matinya lumpuhnya demokrasi pada masa komunisme tersebut. Namun tetap ada sedikit perilaku demokrasi yang terjadi di masa komunisme di Rusia, tergambar dalam pembentukan konstitusi sebagai Dewan Perwakilan di Rusia. Nah, di masa komunisme ada sedikit kelegaan dari model penindasan dan tekanan pemerintah, yaitu di masa kepemimpinan Nikita Khrushchev. Khrushchev melakukan destalinisasi. Berkurangnya nilai otoriter di masa Khrushchev berkisar di permasalahan HAM, terutama dalam destalinisasi dan pembebasan Chechnya. Namun di situ juga model negara masih menggunakan keamanan polisi, teror terhadap oposisi, dan sentralisasi ekonomi yang berlebihan. Tidak banyak berubah di masa Khrushchev. Perkembangan demokrasi Rusia pasca komunisme, si Gorbachev dan demokrasi di Rusia sangatlah erat korelasinya di antara keduanya. Sejak si Gorbachev memegang kekuasaan di Uni Soviet, beliau fokus pada pemulihan kondisi ekonomi yang pernah terjadi kemunduran pada masa Brezhnev. Nah, pemulihan tersebut menurut Gorbachev harus pontang-panting dari komunisme menjadi demokrasi. Karena pada awalnya tadi Rusia itu berasal dari pemerintahan yang komunisme lalu berubah menjadi demokrasi. Jadi kayak ada perjuangannya kayak gitulah. Konflik tentang demokrasi di Rusia. Situasi hak asasi manusia pada tahun 2019 ini semakin memburuk, dengan sedikit pengecualian pihak berwenang menanggapi meningkatnya aktivitas sipil dengan pelarangan undang-undang represif dan juga penuntutan terhadap mereka. Sejumlah besar orang memprotes pengecualian yang tidak berdasar dari kandidat oposisi dari pemilihan lokal di Moskow, dan pihak berwenang juga menanggapi dengan unjuk kekuatan yang luar biasa, seperti penahanan, penuntutan pidana yang terburu-buru, penindasan yang meningkatkan dan mendorong kampanye dalam kutip kebebasan bagi tahanan politik,
dan juga publik yang meluas, yang menyebabkan pihak berwenang membebaskan beberapa orang dari penjara. Contoh isu atau penyelewengan tersebut adalah penyiksaan dan perlakuan kejam saat merendahkan martabat. Penyiksaan dan melakukan perlakuan buruk lainnya tetap meluas, terutama dalam penahanan pra-peradilan dan penjara. Jadi terjadi pada tahun 2018, pada bulan Agustus 2018, pihak berwenang menjanjikan penyelidikan atas laporan bahwa narapidana diperlakukan dengan buruk untuk memaksa pengakuan di sel yang ditentukan oleh penjara pra-peradilan St. Petersburg. Pada bulan September, pengadilan memberikan keputusan pertama terhadap mantan petugas Dinas Keamanan Federal karena menyiksa seorang tersangka. Namun ada pembelaan dari pihak berwenang karena ya mungkin ada kerjasama sendiri dari pihak tersebut dan mereka menyangkal bahwa perlakuan buruk terjadi dan menolak untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab. Pembela hak asasi manusia mendokumentasikan banyak kasus kegagalan untuk memastikan keadilan. Selain itu, selanjutnya pelanggaran dalam kebebasan berekspresi. Pada Desember 2018, Presiden Vladimir Putin menandatangani amandemen undang-undang yang mendekriminasikan hasutan pertama kali untuk pelanggaran kebencian. Otoritas Rusia sering menyalahgunakan untuk pelanggaran kebencian untuk membuka ucapan yang dilindungi secara sah. Nah, maksudnya di situ tuh kayak melarang suara untuk bersuara, pengkritisasian terhadap pemerintah, mau sebaik secara online maupun offline, dengan cara pembatasan internet. Jadi pemerintah terus membatasi kebebasan internet yang masuk di Rusia. Seperti laporan transparansi Google menunjukkan bahwa total volume konten yang diminta pemerintah Rusia untuk diblokir di YouTube dan platform lainnya melonjak pada 2018. Pada bulan Mei, Putin menandatangani undang-undang lagi yang memungkinkan otorisasi Rusia memblokir sebagian atau seluruhnya akses yang masuk ke Rusia tanpa pengawasan yudisial jika ada ancaman keamanan yang belum ditentukan. Undang-undang tersebut yang sebagian mulai berlaku pada bulan November dan pada penulisan akan diberlakukan sebenarnya pada Januari 2021. Membayangkan sistem domain nasional kayaknya ya mungkin juga sih Rusia bisa memblokir sebagian atau mungkin malah semua akses internet yang masuk ke Rusia untuk melindungi itu tadi, seperti melindungi pemerintah atau aparat tinggi lainnya. Lanjut, kebebasan beragama. Otoritas Rusia terus menganiaya kelompok agama minoritas yang tanpa dasar ditetapkan sebagai ekstremis di bawah undang-undang. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, Rusia sendiri terbentuk setelah bubarnya Uni Soviet dan pada awal berdirinya Rusia masih menganut pemerintahan komunisme. Namun, seiring berjalannya waktu, Rusia yang pada saat itu dipimpin oleh Putin mengubah pemerintahannya menjadi demokrasi. Beliau sangat disegani sekali karena mampu membawa keterpurukan Rusia pada masa Uni Soviet runtuh. Putin menerapkan sistem demokrasi dan sistem otorian. Perubahan ideologi ekonomi dan politik yang menjadi lebih demokratis merupakan salah satu kunci kebangkitan untuk Rusia sendiri. Namun di sisi lain, gaya kepemimpinan Putin juga mempunyai kelemahan, yakni diberlakukannya kebijakan reformasi ekonomi dan nasionalisme ekonomi untuk menghilangkan liberalisme saat terpuruknya situasi ekonomi dan politik. Bahkan sampai saat ini masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ataupun isu-isu yang terjadi seperti pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan terjadi karena sistem otoritarian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran HAM,
yang terjadi situasi hak asasi manusia pada tahun 2019 ini semakin rusuh, semakin menurun. Seperti contohnya penyiksaan dan perlakuan kejam serta merendahkan martabat, protes pemilu, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama yang menjadi keributan, pembelaan HAM, kekerasan berbasis gender, dan masih banyak lagi. Tandanya demokrasi di Rusia sendiri masih sangat jauh dari kata mendekati sejahtera untuk rakyat Rusia sendiri. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan dari paper yang saya buat tentang mengulas tentang demokrasi di Rusia dan juga beberapa isu-isu yang terjadi di Rusia pada akhir-akhir ini mengenai tentang demokrasi di Rusia tersebut. Mungkin banyak kata dan hal-hal yang kurang baik. Saya atas nama pribadi Anissa Wulandari mohon maaf, semoga bermanfaat untuk penonton, untuk yang menyimak, dan semoga menambah wawasan serta ilmu untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.